panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum mulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, mainan, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada Papa Mama jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. selamat pagi. Saya senang deh Saya senang deh karena hari ini karena hari ini boleh beribadah boleh beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami hari ini. di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hai, apa kabar? Luar biasa pastinya Kak. Luar biasa. Iya, dan tetap sehat dan tetap semangat. Kak Yosua. Ya. Kak Susan mau tanya, Kak Yosua punya adik nggak? Punya Kak Susan. Punya. Kalau Kak Susan punya adik. Kak Susan nggak punya adik. Oh, tapi kalau punya kakak? Kakak punya. Oh, punya. Iya, kalau Kak Yosua sayang nggak sama adiknya? Sayang dong. Kak Sayang ya? Yosua seneng main sama adik-adik Kak Yosua. Kalau kakak? Senang juga. Seneng juga ya. Iya. Tapi Kak Yosua, kalau nggak punya kakak, nggak punya adik gimana dong? Oh, nggak masalah Kak Susan. Oh. Kalau misalnya adik-adik di rumah nggak punya kakak atau nggak punya adik, adik-adik masih bisa sayang sama sepupu, Iya. sama tetangga, Teman. sama teman-teman Oh juga. gitu ya. Karena minggu ini kita juga belajar tentang mengasihi kakak dan adik, termasuk mengasihi adik-adik yang ada di rumah. Oh iya, Kak Susan juga sayang sama adik-adik. Kak Yosua juga sayang dong. Sama Sayang adik-adik banget. semua. Yuk adik-adik Yo. yang Kak Yosua sayang, bangkit berdiri di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yeah. Hebat semuanya. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Iya. Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan
memberitakan Injil Tuhan. Terakhir, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Seneng deh boleh iya memuji ya. Tuhan. Luar biasa kita hari Kak ini. Yosua hari ini mau nyanyi juga Kak tentang makanan yang enak. Apa tuh? Mentega dan roti. Ih, enak sekali. Adik-adik tahu lagunya? Yuk Tahu. kita belajar lagunya sama-sama Iya. ya. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakan dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku mendukungmu, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakan dalam Tuhan. Teman, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Haleluya. Yes. Adik-adik masih semangat kan? Masih. Iya, kita nyanyi lagi Kak Yosua. Ayo. Yo, I want to be your friend. Wow, I want to be your friend. Iya deh, adik-adik, I want to be your friend. Yuk adik-adik masih tetap berdiri ya. Ayo. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi ya adik-adik ya. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi yo adik-adik. I want to be your friend. a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Little bit, little bit, little bit, little bit, little bit, little bit, little bit more. Yeay. Masih tetap sukacita kan Kak Yosua? Tetap sukacita. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya, adik-adik juga. Yuk, sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan berikut ini. Iya.
Tada! Teman-teman, apa kabar? Teman-teman, perkenalkan, nama saya Miriam. Hari ini saya mau bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman selama saya hidup bersama dengan papa mama dan juga bersama dengan kakak dan adik. Teman-teman pasti mau mendengarkan ya. Mari kita mulai cerita saya. Teman-teman, perkenalkan, ini adalah mama aku. Namanya Mama Yokebet. Papa saya bernama Amran. Lalu saya punya seorang kakak laki-laki. Dia bernama Harun. Nah, teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang adik saya yang masih bayi. Saya akan perkenalkan kepada teman-teman ya. Nah, ini adik saya yang masih bayi. Kami punya pengalaman yang sangat seru bersama dengan Tuhan. Pasti teman-teman mau mendengarkan cerita kami ya. Nantikan cerita kami sebentar lagi. Pada suatu hari, mama saya sedang bersedih. Dia menggendong adik saya yang masih bayi dengan begitu kuat. Mama saya nggak mau lepasin bayi adik saya. Lalu kemudian saya bertanya kepada mama, "Mama, apa yang terjadi?" Lalu mama cerita. Apakah kamu tahu bahwa sekarang banyak sekali tentara di sekeliling rumah kita? Mereka akan mengambil anak-anak laki-laki untuk dibuang. Mereka tidak suka dengan bayi laki-laki yang baru lahir. Lalu saya bilang sama mama, "Apa? Apakah itu benar, Ma?" Lalu kemudian mama saya bilang, Oleh sebab itu, kita harus menyembunyikan adikmu supaya tidak diketahui oleh orang-orang atau tentara-tentara yang ada di sekeliling kita. "Baik, Ma, kalau begitu, bagaimana caranya?" Mama berkata, Bagaimana kalau kita taruh adik kamu di dalam keranjang? "Oke, baik, Ma. Miriam akan bantu Mama untuk menyembunyikan adik bayi." Nah, teman-teman, pada saat itu Mama menyediakan keranjang, lalu kemudian meletakkan adik bayiku di dalam keranjang itu. Lalu sampai akhirnya beberapa bulan kemudian adik bayi aku tidak bisa lagi ditahan. Kenapa? Karena dia bertambah lucu, bertambah besar, dan dia juga kalau menangis atau tertawa besar sekali suaranya. Aku sayang sekali sama adik bayiku. Lalu kemudian mama bilang sama aku, Miriam, sepertinya kita sudah tidak bisa menyembunyikan adik bayi lagi di rumah. Sepertinya kita harus meletakkan adik bayi kita di sungai. Kita sambil berdoa supaya Tuhan menolong dia. Dengan sedih hati, aku dan mama meletakkan bayi kecil di dalam keranjang. Lalu kemudian aku menutupnya dengan tutup keranjangnya. Dan mama bilang, Kita berdoa. lalu kemudian kami berdoa. Aku, papa, mama, kakak, kami semua berdoa untuk adik kecil kami. Teman-teman, hari itu akhirnya datang juga. Aku dan mama membawa adik bayi yang kami letakkan di dalam keranjang. Rasanya sedih sekali karena kami harus melepaskan adik bayi di tengah-tengah sungai Nil. Teman-teman tahu tidak? Waktu itu sungai Nil itu sangat berbahaya. Masih banyak binatang-binatang liar yang mungkin saja bisa menerkam atau mencabik-cabik adik bayi. Tapi kami sepakat teman-teman, kami berdoa. Kami melepaskan keranjang adik bayi di teberau di dekat sungai Nil. Lalu kemudian saya berdiri dekat-dekat dengan keranjang adik bayi untuk memperhatikan kira-kira apa yang akan terjadi dengan keranjang adik bayi aku yang masih kecil. Teman-teman kalau punya saudara, kakak atau adik harus sayang ya kepada mereka. Nanti teman-teman akan merasakan seperti yang aku rasakan. Aku sangat mengasihi adik bayi.
Nah, teman-teman, setelah itu aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong adik bayi yang masih kecil itu supaya dia tidak dimakan oleh buaya. Dan Tuhan menolong loh teman-teman. Mau tahu cerita selanjutnya? Mari dengarkan ya. Teman-teman, lihat aku nggak di mana? Teman-teman, lihat aku nggak? Coba cari aku di mana? Iya, betul. Shh, jangan berisik ya. Aku di sini teman-teman. Aku sedang mengamati keranjang adik bayi aku supaya dia tetap aman. Teman-teman, ikuti aku terus ya. Ketika aku sedang bersembunyi, aku melihat tiba-tiba ada rombongan putri raja sedang mandi di teberau di tepi sungai Nil. Lalu kemudian aku melihat, aduh gawat teman-teman, adik bayi aku menangis keras sekali. Aduh, bagaimana ya? Aduh, aku harus keluar ya teman-teman. Oh, nanti aku dimarahin, nanti aku ditangkap. Aku mau sembunyi lagi. Teman-teman, aku lihat. Lalu kemudian ada pengawal putri raja. Mereka turun ke sungai teman-teman. Dan oh ya ampun, Tuhan, tolong adik bayi aku. Pengawal putri itu membuka keranjang bayi. Tuhan Yesus tolong adik bayi supaya dia tidak dibuang, dia tidak dibunuh oleh orang-orang itu. Dan aku memberanikan diri teman-teman. Aku bilang, permisi tante, tante ada adik bayi kecil ya? Lalu tante itu menjawab, Siapa kamu? Aku lewat aja tante, tapi aku dengar adik bayi. Iya, karena mereka takut anak laki-laki bayi ini dibunuh oleh tentara-tentara Mesir. Oh begitu ya tante. Lalu apa yang harus aku harus lakukan tante? Lalu tante itu melihat aku dengan heran. Kenapa aku menangis? Kemudian teman-teman, aku memberanikan diri. Tante, bolehkah aku melihat adik bayi kecilnya? Lalu tante itu memberikan aku izin. Aku ingin sekali memeluk adik bayi kecil itu. Aku sayang sekali sama dia. Lalu kemudian teman-teman, tante itu berkata, Apakah kira-kira kamu bisa membantu kami? langsung aku jawab, bisa. Aku bisa bantu tante. Apa yang bisa aku bantu? Mari, kamu ikut aku ketemu dengan putri raja. Oke, siap tante. Aku akan ikut. Teman-teman, aku langsung ikut sama tante pengawal putri raja. Aku mengikuti dia membawakan bayi kecil. Teman-teman tahu tidak? Teman-teman lihat ya, bayi kecil aku yang lucu itu sedang tidur. Oh Tuhan, tolong lindungi bayi kecil aku. Aku bertemu dengan putri raja teman-teman. Lalu kemudian putri raja bilang, Hai adik kecil, siapa namamu? aku menjawab, nama aku Miriam putri raja. Ada yang bisa aku bantu putri raja? Lalu kemudian putri raja berkata, Kamu tahu tidak apakah ada seorang ibu yang bisa membantu aku untuk menyusui bayi ini? langsung aku jawab teman-teman, aku tahu. Sebentar ya putri raja, aku akan panggil ibu yang bisa menyusui bayi kecil itu. Sebentar ya putri raja. Lalu kemudian aku langsung lari pulang teman-teman. Aku panggil mama. Lalu aku ajak mama. Aku bilang, Mama, ayo kita ketemu putri raja. Lalu kemudian ketika kami tiba di depan putri raja, kami memberi salam, memberi hormat, dan kami berkata, Salam
buat putri raja yang mulia. Lalu aku bilang sama putri raja, Tuan Putri, ini adalah mama aku. Mama aku bisa membantu Tuan Putri untuk menyusui bayi kecil itu. Apakah Tuan Putri berkenan? Lalu dengan senang hati, Tuan Putri berkata, Baik, terima kasih. Tolong susui bayi kecil ini untuk aku. Nanti kalau dia sudah besar, akan aku ambil ya, karena dia akan aku jadikan pangeran dalam kerajaan Mesir. Lalu dengan senang hati, aku dan mama memeluk bayi kecil. Lalu kemudian kami kembali pulang ke rumah dan membesarkan bayi kecil itu. Oh ya teman-teman, aku hampir lupa memperkenalkan adik bayi kecil aku. Dia bernama Musa. Nah, teman-teman, itu adalah cerita yang sangat mengesankan yang tidak mungkin kami lupakan. Kenapa? Karena Tuhan menolong kami sekeluarga, terutama adik bayi kecil yang aku sangat sayangi. Aku sayang sekali dengan Musa adikku. Nah, teman-teman yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar bahwa kita harus saling mengasihi. Mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi saudara-saudara kita. Tuhan Yesus sangat senang kalau teman-teman saling mengasihi. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Papa Mama yang Tuhan kasihi, anak-anak kita baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang mereka harus bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kakak atau adik. Nah, Mama Papa, kalau misalnya ada anak-anak kita yang mereka mungkin tidak punya kakak atau adik, tetapi kita tetap ajarkan kepada mereka untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, mungkin dengan saudaranya, keponakannya, atau sepupunya. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa membantu anak-anak kita untuk membuat prakarya yang seperti ini. Ini adalah keranjang bayi dari bayi Musa tadi, Mama Papa. Nanti Mama Papa bisa taruh foto bayi kita di stick yang ada di sini. Ini mudah caranya. Nah, Mama Papa bisa melihat bahwa ini bisa anak-anak lakukan seperti ini. Jadi nanti dia bisa turun dan naik. Nah, Mama Papa, bagaimana cara membuatnya? Mari perhatikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat keranjang bayi Musa? Mama Papa bisa perhatikan, ini ada gelas bekas dari minuman mineral. Lalu kemudian atau Mama Papa mungkin memiliki cup plastik seperti ini yang bekas. Bisa jadi ini bekas puding atau bekas makanan kecil anak-anak kita. Mama Papa bisa gunakan yang ada di rumah. Kalau memang tidak ada gelas plastik bekas, mungkin Mama Papa bisa menggunakan tempat lain atau wadah lain yang seperti ini. Baik, kalau Mama Papa menggunakan gelas plastik seperti ini, Mama Papa tinggal memotong gelas plastik kira-kira setinggi ini yang nanti akan dibuat menjadi keranjang bayi. Lalu kemudian yang kedua, Mama Papa membutuhkan lem. Bisa menggunakan lem sejenis ini. Lem ini sangat mudah kering sehingga akan cepat merekatkan benang nantinya. Lalu kemudian Mama Papa juga membutuhkan stick. Kalau misalnya Mama Papa tidak ada stick yang seperti ini, Mama Papa bisa menggunakan lidi atau kayu atau apa saja. Ini gunanya untuk menempel foto nanti di sini ya. Lalu kemudian pastinya Mama Papa menggunakan gunting juga. Dan juga bahan yang harus disediakan benang. Kalau Mama Papa ada di rumah benang wol seperti ini boleh digunakan. Kalau tidak ada, Mama Papa bisa menggunakan ranting pohon. Mama Papa bisa menggunakan daun kering. Apa saja bisa Mama Papa gunakan untuk membuat keranjang bayi Musa. Baik, mari kita mulai cara membuatnya. Papa Mama, pertama-tama Papa Mama bisa mengambil gunting lalu kemudian menggunting gelas plastik yang tadi sudah kita siapkan. Nah, nantinya akan jadi seperti ini ya Papa Mama ya.
Lalu kemudian langkah selanjutnya bisa diberikan lubang di bawah sini dengan cara menggunting. Memang harus lebih hati-hati dan ini harus kita bantu anak-anak kita. Setelah itu mereka bisa melakukannya sendiri yang lain. Setelah menjadi seperti ini, papa mama juga bisa memberikan lem yang sudah kita siapkan. Lalu kemudian kita taruh lemnya di sekeliling dari gelas plastik yang sudah kita potong tadi. Seperti ini ya papa mama ya. Lalu kemudian, nah ini adalah tugas dari anak kita selanjutnya. Mereka belajar untuk melatih kesabaran dan juga fungsi motorik. Bagaimana caranya? Kita mengambil benang atau tali atau ranting atau apa saja untuk dililitkan di sekitar gelas plastik tadi. Caranya seperti ini papa mama. Ya. Anak-anak kita pasti bisa melakukannya. Papa mama tinggal membantu mereka untuk menaruhkan lem di sekeliling gelas plastik kalau lemnya sudah habis. Ya, sudah tertutupi oleh benang atau benda-benda yang kita bisa pakai. Nah, seperti ini papa mama sampai selesai. Selain kita membantu anak-anak membuat prakarya ini, pekerjaan tangan ini sangat berfungsi untuk membantu anak-anak kita untuk melatih fungsi motorik mereka. Misalnya mereka harus dengan hati-hati menggunakan jari-jari mereka untuk merekatkan benang di plastik ini. Lalu kemudian selain fungsi motorik, tentu anak-anak kita juga belajar sabar. Karena untuk kita mungkin ini mudah, seperti ini misalnya ya papa mama. Tetapi buat anak-anak menyusun benang di atas benang seperti ini bukan pekerjaan yang mudah. Mereka harus sangat hati-hati. Nah, mungkin mama papa bisa membantu mereka untuk memberikan support atau dorongan. Ayo nak, kamu pasti bisa. Nah, kita dorong anak kita untuk melakukan sampai seluruh gelas plastik ini tertutup oleh benang dengan rapi. Mama papa tinggal merapikannya saja. Nah, kalau sudah tertutup oleh benang semuanya, tinggal mama papa mengambil stik yang sudah disediakan, lalu meletakkan foto anak kita, foto mungkin saudara sepupunya, yang kita harap mereka bisa saling mengasihi. Mereka bersyukur karena mereka memiliki saudara. Nah, kemudian kita akan membantu anak-anak untuk memasukkan stik ini ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Setelah ditempel fotonya di stik, maka kita akan membantu anak-anak untuk memasukkan stik ini ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Seperti ini ya papa mama. Lalu kemudian kita tinggal tarik. Nah, sekarang anak-anak kita bisa bermain dengan alat yang mereka buat sendiri. Menyenangkan bukan? Saya percaya anak-anak akan lebih semangat untuk belajar firman Tuhan bersama dengan papa mama. Mari jangan bosan-bosan papa mama, kita dorong anak-anak kita terus untuk semakin mencintai saudara-saudaranya, terlebih mencintai orang tua dan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini Kak Yosua ya. Dan adik-adik ingat, kerjakan aktivitasnya ya. Jangan lupa minta bantuan mama papa juga boleh ya. Betul. Terus Nanti kalau misalnya aktivitasnya sudah dibuat Kak Susan,
adik-adik bisa foto, terus adik-adik kirimkan foto tersebut melalui WhatsApp ke nomor yang ada di bawah ini. Ya, betul. Jangan lupa cantumkan nama, Ya. nama gereja, dan asal daerah. Ditunggu paling lambat hari Senin ini. Hari apa adik-adik? Hari Senin. Iya, hari Oke. Senin. Nah Kak, ya, karena Kak. kita sudah dengar firman Tuhan, kita sekarang akan tutup ibadah kita hari ini. Kak Yosua mau ajak adik-adik Ya. untuk lipat tangan dan tutup mata. Kita mau Yuk. berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat kesempatan buat kesempatan mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan berkati dan jaga kami dan jaga kami agar selalu sehat sehat dan dan bertumbuh bertumbuh bersama Tuhan. bersama Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I love you. I love you. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa adik-adik. Bye.